Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Tunajima dari kelas PTIB 2020 dengan NIM 2005009744016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen penyusun jaringan. Komponen dasar jaringan LAN ada 3 kategori, yaitu software, hardware, dan alat jaringan. Software merupakan perangkat lunak jaringan. Sistem operasinya menggunakan Windows, Linux, Unix, Mac OS, Android, iOS, dan lain-lain, serta menggunakan driver. Hardware adalah perangkat keras jaringan yang terdiri dari server dan workstation. Terus, pada kategori alat jaringan itu ada NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Komponen dasar jaringan LAN pada kategori USB modem atau wireless itu ada USB wireless, USB dongle, USB LAN wireless. MiFi. Pada wireless router ada switch hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Kemudian hub dengan switch dan router. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa router adalah titik akhir jaringan, sementara switch dan hub tidak. Switch hanya meneruskan data ke tujuan, hub menyiarkannya ke semua titik akhir yang terhubung, sementara router membaca dan memproses data untuk menentukan kemana harus pergi. Ini juga di mana banyak fitur router untuk diaplikasikan. Perbedaannya yaitu hub ada physical wire atau no air-airable, kemudian broadcast all port, often coalition without intelligence, dan connect some network. Sedangkan switch itu data link layer atau using MAC address atau airpable, kemudian send specific port atau unicast. Yang ketiga seldom coalition, keempat with intelligence, kelima connect some network. Sedangkan router network lainnya menggunakan IP address. Kedua send specific port, yaitu mengirimkan. Kemudian yang ketiga seldom coalition, yang keempat with intelligence, dan kelima connect different network. Dan modem atau singkatan dari modulator, demodulator, di mana kedua kata ini memiliki arti, yaitu modulator yang merupakan bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap dikirimkan, sedangkan arti dari demodulator yang merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima dengan baik. Dengan kata lain, modem adalah jenis alat komunikasi dua arah. Kemudian jenis modem itu ada modem ADSL, modem kabel, modem CDMA, dan modem GSM. Kemudian kabel UTP atau singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yang merupakan sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan set internet, merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN. Karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerja yang ditentukannya relatif bagus, fungsi kabel ini yaitu digunakan sebagai kabel jaringan LAN atau local area network pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang dari 10 ohm serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Kelebihan dari kabel UTP yaitu mudah diinstal, lebih murah dibandingkan tipe media lain, memiliki diameter kecil sehingga mempermudah dalam membuat saluran kabel. Namun terdapat kekurangannya, yaitu lebih mudah terkena interferensi elektromagnetik dan noise, jarak maksimum kabel yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel koaksial, serta lebih lambat dalam transmisi data. Kemudian double STP atau Shielded Twisted Pair, yang merupakan jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa jenis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Fungsi kabel STP yaitu digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kelebihan dari kabel tersebut yaitu
Pada kabel STP di dalamnya terdapat satu lapisan pelindung kabel internal sehingga melindungi data yang ditransmisikan dari interferensi atau gangguan STP. Selain dililitkan, juga mempunyai proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar kabel berupa lapisan kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkus luar. Kekurangan dari kabel STP adalah atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya dan harga cukup mahal. Standar warna kabel pada jenis 56A yaitu hijau putih, hijau oranye, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Sedangkan pada 568B itu oranye putih, hijau, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Ada dua tipe susunan kabel twisted pair yaitu crossover dan strike-over. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, perbedaannya apa? Strike kabel merupakan istilah untuk kabel pada komputer, khususnya jaringan yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIE atau TII menggunakan 568A atau EE atau TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya, pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya, dan seterusnya. Pada susunan warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat putih, coklat. Sedangkan crossover kabel merupakan kabel UTP yang dipilih dengan standar urutan kabel, akan tetapi masing-masing ujung kabel memiliki urutan kabel yang berbeda. Kita tahu ada dua jenis standar urutan kabel yang paling sering kita jumpai, yaitu T568A dan T568B. Masing-masing standar memiliki urutan kabel yang berbeda. Dan apa itu kabel twister pair? Twister pair merupakan sebuah kabel yang mempunyai dua konduktornya yang digabung dengan tujuan lain akan dapat mengurangi gangguan pada elektromagnetik yang dapat terjadi di luar. Berdasarkan fisiknya, jenis kabel twister pair terbagi menjadi 4 macam, yaitu unshielded twister pair atau UTP, shielded twister pair atau STP, screen shielded twister pair atau SSTP. Kemudian yang keempat, screened unshielded twister pair atau SUTP atau Shielded Twister Pair atau FTP. Jenis konduktor yang digunakan pada kabel twister pair adalah menggunakan konektor RG atau register jack-nya dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2 sampai 4 menggunakan RG11 dengan 4 pin, sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan RG45 dengan 8 pin. Sinyal analog dan sinyal digital pada umumnya banyak digunakan sebagai saluran utama pada sebuah local area network. Fiber optik kabel. Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sehingga sebagai prinsip kerjanya, sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Jenis kabel fiber optik yaitu ada single mode dan multi mode. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau single mode itu high transfer rates over long distance. Kedua cord diameter is about 9 micron. The weight of a single human hair ranges from about 20 to 200 micron. 3. Laser generate light level over one band. 4. Light doesn't disperse as signal travel. 5. Can carry signal many miles
before repeating. 6. Better for long distance such as phone connection. 7. Internet backbone. Sedangkan multi-mode itu number 1 content core will jadi mental dan single mode fiber. 2. Laser or LDS atau light emitting diodes generates light pulses travel at different angle. Greater intelligence than single mode fiber. This problem is model distortion. 3. Better for short distance. 4. Patch cable. Here is orange color. Now, fiber optic versus patches wire. Method over copper cabling. Number 1. Extremely high throttle. 10 GB per second. 2. Very high noise resistance. 3. Excellent security for able to carry signal for longer distance. Drawbacks. Number 1. More expensive than twisted pair cable. Number 1. Cabling itself more expensive. Transmitter and fiber equipment are more expensive. Fiber cable installers are more expensive. 2. Requires special equipment to deal with fiber. Tipe konektor fiber optik yang dengan tipe konektor SD atau straight tip menggunakan coupling style bayonet ferro-filter 2,5 mm, tidak menggunakan full duplex. Sedangkan FC fiber channel coupling menggunakan coupling style screw one ferro-filter 20.5 full duplex gas. Konektor SC square connector coupling style snap or push pull ferro-filter 2.5 mm full duplex gas. LC or liter connector coupling style snap ferro-filter 1.25 full duplex gas. Connector MTRJ or mechanical transfer register check coupling style snap ferro-filter to fiber full duplex gas. Tipe konektor fiber optik. Bisa dilihat pada gambar tersebut, konektor ada FC, ada FGD, LC, MTRI, SC, SC duplex, dan ST. Apa sih media converter itu? Media converter adalah perangkat internet simpel yang memungkinkan untuk menghubungkan dua media yang berbeda seperti kabel TV dengan kabel fiber optik. GBIC versus SFP or SFP pulse. GBIC is Gigabit Interface Converter, a standard type of modular interface designed for Gigabit Ethernet to fiber. Transceiver comprises both a transmitter and a receiver. Connected to Gigabit Ethernet device is switch, router, or Ethernet to fiber transceiver or converter. Replaced by SFF or SFP plus SFP is small form factor cable transceiver, also known as mini GBIC. Function as GBIC takes less space than GBIC. A small form factor technology, a design that is smaller than other similar design in its width. A computer that's smaller than a conventional desktop. MTRG and LC are popular as if connector. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.